Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Nurzaman dari Sukabumi. Ustadz mau bertanya, apakah anak dari istri pertama yang sudah dicerai termasuk ahli waris? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Ridwan Nurzaman dari Sukabumi yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada tim kami. Pertanyaannya mengenai apakah anak dari istri pertama yang sudah diceraikan itu masih terdaftar sebagai ahli waris. Ini pertanyaan yang sangat menarik mengenai fikih faraid atau fikih mawaris. Yang perlu diketahui pertama adalah seseorang dapat terdaftar sebagai ahli waris ketika memiliki salah satu di antara 3 faktor. Yang pertama karena faktor nasab. Misalkan dia adalah orang tua dari almarhum, baik itu ayah ataupun ibu, atau mungkin naik lagi ke atas ibunya ibu, atau mungkin ayahnya ayah atau ibunya ayah, atau ke atas lagi. Atau juga bisa jadi ke samping saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik saudara kandung ataupun saudara seayah saja, ataupun juga saudara seibu saja. Nah, itu juga bisa menjadi calon ahli waris dari almarhum. Atau juga dia anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, atau mungkin cucu ke bawah lagi dan masih bisa ke bawah lagi. Nah, maka semua orang-orang yang terdaftar sebagai ahli atau sebagai nasab dari si almarhum ini bisa nanti beberapa sebagian terdaftar sebagai ahli waris. Meskipun nanti juga ada sebagian lagi meskipun dia memiliki jalur nasab dengan almarhum tetapi tidak terdaftar sebagai ahli waris. Misalkan cucu dari anak perempuan itu tidak terdaftar sebagai ahli waris meskipun dia adalah cucu, begitu ya. Itu yang pertama, faktor yang pertama adalah faktor nasab. Yang kedua adalah faktor pernikahan, yaitu lebih tepatnya suami atau istri. Maka seseorang ketika menjadi misalkan suami dari almarhum meninggal, maka dia terdaftar sebagai ahli waris. Atau mungkin suami atau istri, suaminya meninggal, maka si istri ini akan terdaftar sebagai ahli waris. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu faktor perbudakan. Namun karena memang perbudakan sekarang ini sudah hampir tidak ada, maka tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Mengenai pertanyaan yang pertama tadi, apakah anak yang diceraikan ibunya atau anak dari istri yang sudah diceraikan itu masih mendapatkan warisan atau terdaftar sebagai ahli waris? Maka ketika kita lihat 3 faktor tadi, anak di sini masuk ke kategori yang mana? Ya, anak ini masuk ke kategori faktor nasab. Jadi hubungan dengan almarhum itu karena ada hubungan nasab, yaitu antara ayah dan anak. Ayahnya meninggal, maka anak akan selalu mendapatkan warisan. Nah, dan namanya nasab itu tidak ada mantan-mantanan. Jadi istilahnya meskipun dengan ibunya kok sudah bercerai, anak ini akan tetap menjadi anak almarhum sampai kapanpun. Bahkan mungkin sampai ketika si anak ini sudah hidup dengan ibunya yang terpisah dari almarhum ini. Sudah berpisah, tidak hidup satu rumah lagi. Atau mungkin bahkan sampai si ayah ini atau almarhum ini menikah lagi dan memiliki anak yang lain-lain yang berbeda ibu dari anak yang pertama tadi, gitu ya. Tetap anak yang ini, yang pertama dari istri yang sudah diceraikan ini, statusnya masih anak dari almarhum, tidak pernah menjadi mantan. Maka sampai kapanpun ketika tidak ada penghalang yang menjadikan dia tidak mendapatkan waris, dia tetap terdaftar sebagai ahli waris dan memungkinkan untuk mendapatkan warisan dari almarhum. Berbeda kasusnya dengan istri, ya. Ketika istri tadi, ibu dari anak ini ternyata ketika almarhum meninggal sudah statusnya bukan istri tetapi mantan istri. Maka kalau sudah mantan istri tidak lagi mendapatkan warisan sebagaimana kalau masih di dalam perikatan pernikahan. Allahu a'lam bishawab.